Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR. Sekali lagi, tadi kemarin Direktur WHO sudah mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah officially a pandemic. Kalau kita Satgas segera dibentuk, sebenarnya langkah, kalau saya tidak mau menyebut darurat, langkah radikal apa yang harus segera dilakukan terkait dengan Satgas khusus ketika ini? sudah dibentuk Satgas khusus terkait dengan corona itu adanya tentu Dirijen. Dirijen di situ ada kelembagaan yang melibatkan dari lintas kementerian, melibatkan juga lintas pemerintah daerah. Tentu di dalamnya ada dinas kesehatan, di dalamnya juga ada kementerian kesehatan. Nah, kalau toh di dalamnya itu pimpinannya siapa itu teknis lah. Tapi dengan adanya koordinasi dan penanggung jawab yang dibawa langsung pada presiden, harapannya itu tentu ketika ada kasus segera langsung ditanganin. Perlu nggak TNI Polri juga dilibatkan? Ya, mengapa tidak? Mengapa tidak? Ini nama satu tugas melibatkan banyak. Ingat ya, WHO menyampaikan ini lintas sektoral, lintas bidang yang dampaknya itu ke semua bidang, ke ekonomi gitu ya. Ya saya kira ketika ada kasus sehingga harus segera penanganannya bersama-sama. Jangan ada terjadi miskomunikasi. Jangan sampai terjadi ada lagi proses salah menyalahkan. Ada yang merasa tidak tahu, tidak ada lagi ketika ada Satgas itu. Ketika sudah ada Satgas, tidak ada boleh pemerintah daerah mengatakan bahwa kami belum mendapat informasi. Tidak benar ini. Harus diluruskan itu. Karena yang sekarang terjadi seperti itu. Nah, ini bahkan pemerintah Provinsi Bali sendiri tidak tahu bahwa kasus 25 itu adalah warga negara asing yang ada di Bali. Ya, saya kira ini proses komunikasi harus kita perbaiki. Ketika terjadi seperti itu ya saya kira setiap ini kan sudah menjadi penanggung jawab masing-masing daerah kan terhadap warga negaranya ya. Nah, ketika terjadi warga daerahnya itu terjadi imbas dan itu sudah menjadi isu luar biasa internasional bahkan nasional seperti ini, saya kira tidak ada siapapun pemerintah daerah yang tidak ada concern ke sini. Karena ini tidak per wilayah, per daerah. Ini adalah penularannya manusia. Mas Rahmat, kalau tadi ada mengatakan kita bisa meniru contoh sukses di Vietnam, kita bisa meniru contoh sukses di Korea Selatan. Sekarang meskipun dia epicentrum kedua setelah Tiongkok, dan perluasannya sekarang di Eropa, di Jerman, di Italia banyak sekali, tapi Korea Selatan banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita contoh begitu. Kalau dari Pak Ahmad Yuryanto mengatakan berapa kali bahwa kita tidak perlu melakukan tes swab sebanyak Singapura atau Korea Selatan. Kalau menurut Anda seperti apa? Jadi Kalau begini, bukan konsekuensi harga kan di sini? Yang paling utama itu adalah proses success story. Jadi yang ketika success story itu ketika Vietnam melakukan seperti itu berhasil. Vietnam langsung lockdown waktu itu dan kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena efek dampaknya kan luar biasa. Mereka kekuasaannya kan kita berbeda dengan kita kan. Mereka mengatakan A semua A, tapi kan kita kan beda. Ya kita dengan cara kultur bangsa kita sendirilah. Ketika success story yang ternyata bisa diadopsi kepada Indonesia, mengapa tidak? Yang sukses saja kita bawa ke sini, yang tidak mungkin kan hidup jalan terus kok. Tapi yang penting ketika ini jangan sampai menimbulkan suatu kepanikan. Seolah kita harus down. Saya ingin kembali ke Vietnam dulu Mas Rahmat, sorry. Ke Vietnam itu penanganan coronanya, pengumuman epidemik sejak 1 Februari. Kemudian karantina desa selama 20 hari itu ada 10.000 orang. Kita cuma bayangin karantina Jakarta aja nggak mungkin bisa dilakukan. Protokol medis, meliburkan sekolah di 63 kota provinsi itu di seluruh negara Vietnam. Larangan impor satwa liar dan larangan kedatangan orang dari Cina dan Korea Selatan. Ini rasanya satu pun tidak ada yang bisa diadopsi di Indonesia. Jadi begini, yang mana yang paling harus kita apresiasi ya, terutama paling kita harus apresiasi pada pemerintah ketika mereka memutuskan stop penerbangan kepada China. Itu yang paling saya apresiasi. Coba di Italia. Italia begitu penerbangannya masif kepada China kepada Italia korbannya. Nah, kita juga berhak melindungi warga negara. Langkah itu seperti saya kira udah kita apresiasi, udah betul langkah itu. Nah, terkait dengan yang tidak memungkinkan kita adopsi kepada kita, ya memang selama kita masih memungkinkan tidak harus ekstrim itu kita lakukan. Tetapi kembali lagi pada Satgas, Mbak. Satgas itu bagaimana ketika terjadi kasus, bagaimana trackingnya itu harus kita sampai akar-akarnya. Artinya apa? Ketika seseorang komunitas sudah kena, nah itu kita tracking, kita lihat sampai sedetail-detailnya siapa dan yang mana. Kita akan khawatir ketika ada kasus yang tidak ketahui dari mana itu. Itulah yang sekarang yang menjadi masalah besar. Ini ada di kasus nomor 27 yang sekarang memang kita sedang bertanya-tanya tracingnya ini seberapa jauh begitu. Karena ini
bukan imported case, tidak terhubungan dengan klaster Jakarta, tidak terhubungan dengan klaster Bali. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Dengan adanya Satgas itu, kalau perlu ada TNI Polri, kita membantu. Keluarganya siapa, komunikasi dengan siapapun, perginya kemana saja, itu justru yang paling penting menurut saya, tugas Satgas. Kalau saat ini kan kita diserahkan kepada siapa? Apakah Kementerian Kesehatan saja? Dinas kan terbatas. Dinas Kesehatan untuk men-tracking, untuk menelusuri ketika ada kasus. Sehingga dengan adanya Satgas ini seluruh elemen, seluruh bidang ketika ada satu case yang seperti tadi nomor 27 tadi itu ditelusuri sampai habis. Nah itu yang paling menggerakkan itu ya. Sebenarnya selama ini yang saya dengar dari pernyataan para kepala daerah, bukan yang saya kurang diperhatikan atau kurang alat pelengkap diri, alat pelindung diri segala macam. Mereka ini sebenarnya sudah punya satuan tugas masing-masing loh, Mas Rahmat. Di Jawa Barat, di Solo, di Bali, mereka punya satuan tugas masing-masing. Tapi kan ini memang tidak terkoordinasi dengan baik, makanya butuh Satgas ini. Jadi artinya kalaupun misalnya nanti dari pusat koordinator sudah ditunjuk, koordinator Satgas bilang A, mereka pasti akan melakukan. Betul. Yang diperintahkan itu. Ya, saya kira semua pemerintah daerah pasti concern di sini. Ataukah dibentuk Satgas atau dibentuk tim apapun, pasti akan melakukan koordinasi dengan rumah sakit masing-masing daerah, kemudian juga dinas masing-masing. Nah, dengan adanya Satgas nanti lebih akan tersentral ketika pemerintah pusat atau Satgas mengatakan komando A, proses penanganannya nanti akan diikuti oleh Satgas-Satgas daerah. Itu namanya lebih terkoordinir, lebih terkontrol, dan lebih terpusat gitu ya. Jadi proses terjadi, informasinya lebih nyambung, lebih searah, satu arah, dua arah dalam hal Satgas-Satgas di daerah itu. Nah, kontrolnya di pusat gitu ya. Ya memang betul bahwa masing-masing pemerintah daerah sudah ada tim ataupun apapun namanya lah yang berkaitan dengan concern terkait dengan corona ini. Gitu. Perlu legalitas Satgas itu nanti setelah dibentuk? Ya, karena dengan adanya ini urgent saya kira juga perlulah, karena itu adalah bentuk keseriusan kita bersama, bentuk untuk proses ini benar-benar gawat. Tanda petik ya, gawat itu artinya kita Anda nggak boleh loh bilang gawat, nggak boleh bilang artinya genting. Dalam kasus ya. Protokol komunikasi. Betul. Bagaimana untuk berkomunikasi yang baik, bahwa kita juga dengan adanya Satgas paling tidak ini ya, masyarakat lebih agak tenang gitu. Tapi Anda melihat ini kondisinya sudah darurat sehingga harus segera dibentuk Satgas? Saya tidak bicara darurat atau tidak, tetapi karena ini sangat urgent harus kita segera bentuk tim yang lebih masif lagi untuk menelusuri saudara-saudara kita yang sudah kena begitu. Intinya di situ. Oke, kalau di Inpres nomor 4 2019 itu kalau saya tidak salah lead sektornya itu kan bisa di Menko PMK ataupun Menko Polhukam. Kementerian Kesehatan biarlah teknisnya mereka konsentrasi dengan penanganan virus corona ini. Menurut Anda siapa leading sektornya? Ya, Menko PMK juga masuk akal itu. Saya kira ini dengan penanggung jawab di bawah Kementerian Kesehatan juga di PMK di situ. Saya kira tidak masalah. Kalau teknis saya serahkan kepada pemerintah lah soal itu. Setidaknya duplikasi yang sudah pernah kita lakukan di flu burung itu bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi success story dari negara-negara yang lain, kemudian juga kita punya pengalaman untuk proses memerangi flu burung, SARS dan yang lain. Saya kira kita juga bisa tinggal duplikasi. Cuman sekarang ini kan urgent itu kapan ya Mas? Minggu ini, 1 hari 2 hari ke depan? Urgent itu kapan? Saya lebih cepat lebih bagus karena ini dengan ada lebih cepat lebih bagus, meskipun sudah ada di bawah istana langsung, lebih cepat lebih bagus. Komunikasinya lebih cepat, gerakannya lebih cepat. Dan itu tidak menutup kemungkinan di masa reses sampai tanggal 23 nanti Komisi 9 masih bisa melakukan komunikasi, melakukan rapat-rapat dengan kementerian terkait, instansi terkait. Iya, pasti segera ketika rapat awal minggu-minggu pertama kita akan berkomunikasi, mengkoordinasi dengan pemerintah. Baik, kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Mas Rahmat, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih.